Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Next Policy Talks episode ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang otonomi dan kepemimpinan daerah dalam perspektif milenial. Kita kedatangan tamu spesial di studio, Mas Fahmi. Gimana Mas Fahmi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini Mas Fahmi ini adalah pakar kebijakan daerah, milenial juga, anak Depok asli, Siap. juga bikin lembaga think tank, Ya, lembaga riset kebijakan publik namanya urban policy. Urban Policy. Jadi Next Policy, Urban Policy, sama-sama policy ya. Ya. Oke, Mas Fahmi, kita menarik nih temanya nih ngomongin soal otonomi daerah ya, karena otonomi daerah ini kan udah berjalan 20 tahun, 20 tahun lebih, 2 dekade. 99 otonomi daerah, setahun gak lama setelah Orde Baru jatuh, demokratisasi terbuka, langsung disambut dengan adanya otonomi daerah, semangat kedaerahan untuk mandiri dari pusat gitu ya. Pandangan Mas Fahmi sebagai milenial, apa yang kira-kira bisa kita lihat dari 20 tahun lebih dikit ini dari otonomi daerah? Thank you sebelumnya Bang Radi dan Next Policy yang sudah berkenan mengundang kami. Ya, saya dari Urban Policy. Memang sebelum masuk ya Bang, di awal saya tuh melihat jarang anak muda Otonomi daerah. yang concern terhadap isu-isu tentang Bang Radi dan kebijakan daerah. Berkenan mengundang kami. Ya, saya waktu itu dengan teman-teman dan adik-adik ya yang memang sebagian besar berasal dari Depok, kita setelah lulus dari UI kita pikir kayaknya asik nih kalau kita ngumpul dan kita bikin riset kecil-kecilan tentang daerah. Nah, kenapa saya tertarik? Karena rasa-rasanya masih jarang anak muda yang ngomongin secara ilmiah, kemudian ngomongin daerah itu secara komprehensif di berbagai bidangnya. Apalagi background kami ada di beberapa background keilmuan, ada yang politik, ada yang ekonomi, saya sendiri hukum, ada juga yang kesehatan. Kita pengen nih bareng-bareng mengkaji kebijakan-kebijakan baru, mengkaji terobosan-terobosan dan inovasi apa sih yang bisa kita tawarkan supaya bisa diterapkan di pemerintah daerah. Itu ide awalnya. Nah, maka kami bentuk lembaga Urban Policy. Kemudian gimana sih kira-kira perjalanan 20 tahun otonomi daerah? Nah, ini panjang nih Bang Gradi. Kan 20 tahun. 20 tahun nih ya. Saya kan usia 17 pasti. Ya, ternyata kalau kita lihat Bang berdasarkan data makro ekonominya ya, walaupun saya orang hukum tapi saya membaca beberapa literatur, ternyata otonomi kita secara general, secara umum sebenarnya sudah berjalan. Artinya kita ke tahapan menuju otonomi daerah yang dicita-citakan. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan tujuannya? Rasanya kita harus mengkaji lagi lebih dalam. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi Bang Gradi ceritakan di awal 2000-an ketika otonomi itu digaungkan lagi pasca reformasi, walaupun kalau kita baca sejarah lebih panjangnya sebenarnya pernah ada namanya Stadblad desentralisasi West, itu keluar tahun 1903 bicara tentang desentralisasi, walaupun yang diatur sebenarnya sentralisasi di zaman Hindia Belanda. Ketika itu pemerintah Hindia Belanda membuat skema perpanjangan tangan kekuasaannya ya di wilayah Jawa dan juga Madura dan beberapa wilayah lain. Sampai akhirnya Indonesia merdeka 1945, kita punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, itu diatur Komite Dewan Daerah. Ketika itu Bung Hatta serius itu ngedebat ke Presiden Soekarno bahwa daerah ini kendati pun kita sudah menjadi satu negara, daerah harus diberikan kewenangan yang cukup untuk mengatur apa-apa yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, itu diberikan. Terus sampai tahun beberapa undang-undang kemudian diterbitkan, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang
pokok-pokok pemerintahan daerah, kemudian sampai 22 tahun 99 ya, domainnya adalah desentralisasi, kemudian naik ke 32 2004, kemudian 23 2014, dan sekarang diperbarui terakhir Bang di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah itu ada tarik menarik tuh skemanya, kadang sentralisasi, kadang desentralisasi, karena begitu terus gitu, dan kecondongannya seperti itu. Memang skemanya adalah dibagi kewenangannya ke daerah-daerah, tapi pola-pola pengelolaannya lagi-lagi kalau menurut saya berputar-putar terus, sentralisasi, desentralisasi, karena tarikan antara pusat dan daerah ini sampai sekarang memang belum menemukan titik kesetimbangan yang betul-betul pas gitu ya. Kalau saya lihat kayak gitu sih di awal nih, Bang. Oke. Jadi ada tarik menarik gitu ya antara kecenderungan ke sentralisasi, kemudian ada tarik menarik lagi kecenderungan ke arah desentralisasi. Sebenarnya gini Mi, kan Indonesia itu kan besar ya, maksudnya kalau kita bicara soal efektivitas government itu kan juga sebenarnya dia akan melihat dari skala wilayah ya. US itu kan contoh di mana wilayah yang besar itu justru dengan menggunakan federalisme justru kan. Dan Indonesia kan sebenarnya menurut saya ya, ini mungkin koreksi kalau salah, itu kan otonomi daerah itu kan jalan tengah dulu. Kita dulu pernah punya RIS kan, Republik Indonesia Serikat, gak lama setelah kemerdekaan, kemudian dikembalikan lagi oleh Soekarno untuk kita kemudian bersatu lagi. Dan kemudian karena ada demokratisasi ini, kecenderungan untuk otonomi daerah itu meningkat lagi. Dan ternyata menarik sebenarnya, saya kemarin baru baca data korelasi sebenarnya statistik itu ngelihat bahwa yang namanya otonomi daerah itu lokal otonomi ya sebutannya kalau bahasa Inggris itu dia sebenarnya punya asosiasi dengan efektivitas pemerintah. Jadi kecenderungannya ketika otonomi daerah itu indeksnya tinggi, itu akan cenderung pemerintahnya itu efektif. Tapi saya penasaran sebenarnya karena kalau kita ngelihat indeks itu kan World Bank ya, efektivitas pemerintah. Indonesia itu angkanya itu di angka 0,38. Itu artinya moderat sebenarnya. Tapi kalau di satu sisi kita lihat sebenarnya indeks otonomi daerah ini, saya belum ngecek datanya ya, tapi rasa-rasanya Mas Fahmi ya, kalau menurut saya sih justru dengan adanya tarik menarik ini membuat perjalanan otonomi daerah kita ini justru enggak nanggung, berjalannya malu-malu, dan jadinya tidak efektif gitu ya. Gimana kalau menurut Mas Fahmi, apakah memang semestinya daerah itu diberikan kewenangan yang sekalian besar aja untuk mengelola daerahnya, atau seberapa besar sih batasan pusat ya untuk mengelola daerah? Ya, memang kalau kita lihat Bang, mungkin saya coba coba menyampaikan dari riset kami terkait regulasi misalnya. Di Undang-Undang 22 tahun 99 itu tentang Pemda, memang titik tekan dari desentralisasi itu adalah di kabupaten dan kota. Nah, makanya ketika tahun 99 itu gubernur cenderung tidak punya taring ya, gitu ya, karena yang menguasai wilayah itu penekanan otonominya ada di kabupaten dan kota. Undang-Undang 32 2004 itu cenderung mencari kesetimbangannya. Pemerintah pusat minta tolong dong antara gubernur dan juga wali kota maupun bupati bekerja samalah, saling mensinkronkan kewenangannya dibagi gitu ya, supaya tidak ada istilahnya kalau dulu tuh Bang, zaman reformasi itu antar daerah itu berebut gunung Bang. Berebut gunung, berebut laut, ya, berebut batas wilayah, ini kewenangan siapa, dan itu proses dinamika yang wajar lah, itu terjadi. Kemudian di 23 2014 ini baru agak clear pembagiannya. Kalau kita tarik di lampirannya, bahkan semua tugas-tugas pemerintah itu dibagi secara rigid, mana yang pusat, mana yang provinsi, mana yang kabupaten kota. Batasnya seperti apa sih di tugas-tugas, baik itu tugas yang utama misalnya pendidikan, kesehatan dan seterusnya, itu dibagi secara clear. Dan di situ lebih ditekankan peran gubernur ya untuk melaksanakan korbinwas, koordinasi
pembinaan dan pengawasan. Gitu. Jadi gubernur difungsikan lah, tidak hanya memegang teritori saja, tapi dia memang punya kewenangan punya kewenangan yang melekat, yaitu menjadi wakil dari pemerintah pusat. Jadi double function ya, dua fungsi. Satu, dia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wilayah otonom provinsi, dia juga punya kewenangan untuk mewakili pemerintah pusat. Nah ini yang kadang-kadang dalam implementasinya ada yang bisa menjalankan dengan baik, ada juga yang enggak bang. Karena enggak jarang pemerintah daerah, kabupaten, kota ini langsung ngadunya ke pusat. Itu kejadian juga, sehingga ketika pusat ngasih kebijakan atau ngasih ketetapan tertentu, kadang provinsi juga dilewatin lah tanda kutip gitu. Jadi sudah digiring nih di 23/2014 untuk terjadi tadi penguatan gubernur ya. Kemudian beberapa kewenangan ditarik ke provinsi, itu sudah diberikan, walaupun impact-nya adalah banyak keluhan-keluhan di kabupaten kota gitu. Saya bisa ceritakan bahwa ada satu ruas jalan misalnya, itu bisa kebagi dua, bisa kebagi tiga kewenangan gitu. Ada kewenangan provinsi, ada kewenangan pusat, ada kewenangan kota, sedangkan masyarakat kan nggak mau tahu, ya, ngeluhnya tetap aja misalnya ke wali kota atau ke bupatinya, nggak ngerti masalah kewenangan. Dan itu terjadi bang, sekarang tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota ini masih kejadian gitu. Dan saya ingin sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah satu wujud untuk menarik kembali sebenarnya posisi otonomi kita. Di 23/2014 cenderung ke provinsi ya untuk pegang ya. Sekarang di 23/2014 yang sudah diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu cenderung menarik kewenangan-kewenangan administrasi dan ekologi kepada pemerintah pusat. Perizinan-perizinan itu sudah SSO sistem ya. Jadi pemerintah Pemda itu hanya menjadi front office saja sebenarnya di beberapa kewenangan. Dan dia nggak punya kewenangan untuk ngasih izin. Betul, izin itu semua ditarik ke pusat. Jadi kayak misalnya dulu kan setahu saya ya, misalnya kita buka pertambangan misalnya. Nah, Saya misalnya mau buka pertambangan di Jambi atau misalnya di Samarinda. Itu kan harus ada izin dari wali kota. ya. Kalau misalnya dia lintas kota kabupaten harus izin dari gubernur. Provinsi. Berarti sekarang langsung ke pusat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mayoritas yang namanya perizinan itu ditarik ke pusat, ke KL-nya, kementerian atau lembaganya. Beberapa saja yang sifatnya persetujuan itu yang masih dipegang oleh provinsi ataupun di kabupaten kota. Jadi memang saya melihat ya tadi kalau kita lihat dari sejarahnya bang, memang itu sentralistik, kemudian desentralisasi lagi, sentralistik. Jadi kalau saya lihat sekarang yang menjadi ketidakpastian adalah di mana titik tekan otonomi kita gitu. Apakah titik tekannya misalnya di kabupaten kota? Berarti gubernur itu sebenarnya tidak perlu ada pemilihan langsung. Ya. Kalau seandainya titik tekan otonominya adalah di kabupaten kota, cukup wali kota bupati saja yang dipilih, gubernur bisa dipilih dari pusat. Atau apakah kita pengen ambil titik tekannya ada di provinsi? Gitu. Jadi di provinsi yang pemilihan langsung DPRD-nya DPRD dipilih langsung, gubernur dipilih langsung. Nanti kabupaten kotanya cukup utusan dari atau birokrat yang ditunjuk oleh provinsi seperti di DKI Jakarta. Sehingga stabilitas dan juga kebijakan yang dihasilkan memang lebih concern ya. Satu evaluasi menarik bang, mungkin saya sampaikan, kita ini dalam rezim perencanaan saja itu tidak saling mengacu satu sama lain. Coba deh Bang Radi, RPJMN ya, kemudian kalau di nasional RPJMN ya, RPJPN itu betul-betul diadopsi nggak sama daerah untuk menyusun RPJPD dan RPJMD-nya? Siapa yang mengawasi secara substansi itu bisa dilakukan secara inline? Jadi temuan kami adalah sebenarnya misalnya sebuah kota dengan provinsi itu nggak saling terikat sebenarnya. Jadi masing-masing kota dan kabupaten itu udah pakai jaketnya masing-masing. Gitu. Jadi itu fakta yang coba kami ungkap ya dari hasil riset kami. Gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Ya,
Ini kan problem ya Mas, sebenarnya em, menurut saya akar persoalan dari mungkin kalau kita nyerempet ke pembangunan daerah ya, itu kan sebenarnya akarnya adalah adanya di Bapeda sebenarnya. Bapeda itu yang sebenarnya jadi ujung tombak atau mungkin hulunya gitu ya dari kebijakan daerah sebenarnya. Tapi saya merasa bahwa sebenarnya kalau kita baca dokumen-dokumen katakan RPJMD gitu ya daerah yang 5 tahunan itu saya ngelihat sering apa ya mungkin arah kebijakannya itu jadi tidak terlalu jelas gitu Mas Fahmi. Artinya gini, artinya kalau kita ngelihat RPJMD ini dibandingkan dengan misalnya nasional aja itu kan timpang ya, jomplang banget. Ini kan sebenarnya masalahnya ada di isu sumber daya juga. Menurut saya harusnya Bappenas itu ada juga perwakilan Bappenas di daerah. Ah, Jadi mungkin ada kekhawatiran nanti gajinya gaji daerah gitu. Tapi menurut saya bisa aja dengan gaji pusat mereka dikirim ke masing-masing daerah untuk mengawasi ini. Karena menurut saya ini akar masalahnya di di Bapedanya. Ini ngomongin pembangunan daerah, tapi overall kalau kita ngomongin otonomi lah antara provinsi, ke kota, kabupaten, sebenarnya ya Mas ya kalau pandangan Mas Fahmi mana yang perlu ditekankan? Apakah kita sebenarnya provinsi modelnya kayak Jakarta? Jakarta tuh harus diakui lah. Pak Anies tuh bisa bikin ini itu karena kewenangan dia ya. Itu kan besar sebenarnya. Dia bisa ngurus ini itu juga besar gitu dibandingkan misalnya kalau saya ngeliat keluhan-keluhan gubernur lain itu kan ya ada wali kota, ada bupati gitu. Bagusnya sebenarnya gimana Mas? Apakah penekanannya justru harus di level yang paling rendah nih? Otonomi ini di wali kota, bupati atau ya udah gubernur aja sebenarnya itu udah cukup. iya, ini pertanyaannya sulit ya. Kalau kalau kita sebagai peneliti sebenarnya akan sangat apa ya, sangat perlu melihat lebih detail lah ke karakteristik setiap wilayah, karakteristik setiap wilayah, kemudian juga tadi kapasitas di setiap daerah karena memang berbeda sekali dan di Indonesia spektrumnya luas sekali gitu. Kadang juga kita berpikir apakah kita menggunakan satu sistem itu baik ya seperti otonomi ini 20 tahun itu coba-coba Bang. Jadi 20 tahun ini ya kita mencoba cari formula yang tepat. Saya bayangkan dalam 20 tahun itu sudah ada 4 model regulasi yang diterapkan untuk menyeimbangkan tarik menarik itu. Jadi bisa dibayangkan. Kemudian tadi bicara Jakarta menarik ya. Nah, yang mungkin menurut saya sekarang kurang adalah sebenarnya bukan kepada pilihan apakah lebih bagus kita menekankan di provinsi atau di kabupaten kota. Sebenarnya yang paling inline adalah pertama, yang paling penting adalah penataan regulasi dan kewenangan. Sebetulnya kita harus mendudukkan dengan clear dan jelas nih. Ini pusat sebenarnya serius mau otonomi atau main-main sih gitu. Jadi kalau ular itu Bang, istilah orang Depok nih ya, ular itu Bukan babi ngepet. bukan, jangan babi ngepet ya, susah nih ya. Kalau ular itu kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Jadi daerah itu seolah bisa akrobatik dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang dia mau gitu, sesuai kepala daerahnya. Tapi sebenarnya secara keuangan, secara kewenangan itu masih dipegang oleh pusat. Kenapa saya bilang begitu? Coba dilihat itu indeks kemandirian fiskal daerah. Indeks ini mengukur tentang kemampuan daerah dalam mendongkrak PAD-nya ya. Jadi yang dibandingkan adalah PAD dibanding dengan dana perimbangan. Dana perimbangan itu kan dari pusat ya, yang ditransfer dari pusat transfer ke daerah. Nah itu bisa dilihat hanya 10% yang mandiri berdasarkan audit BPK 2021. Sisanya sekitar 89-90% itu masih sangat tergantung oleh dana perimbangan. Once dana perimbangan itu telat atau macet, itu kelabakan pemerintah daerah. Dan PAD itu juga kalau dicek, yang paling besar menyumbangkan PAD itu adalah di beberapa daerah yang maju terutama ya, yang tidak mengandalkan lagi sumber daya alam misalnya, itu adalah di PBB dan BPHTB. Gitu. Jadi dia sangat tergantung dengan proses ekonomi. Kayak kemarin COVID, jarang ada pembangunan, jarang ada pembukaan perumahan baru, mal baru, itu terguncang. Gitu.
perekonomian daerah yang maju gitu. Jadi bisa bayangkan dari 514 kabupaten kota hanya 10%-nya. Kalau untuk level kota mungkin yang saya tahu hanya 2 ya. Satu Kota Badung, satu lagi Tangerang Selatan yang masuk ke dalam kategori mandiri secara fiskal. Sisanya provinsi-provinsi itu masih terpusat di Jawa. Nah, otokritiknya adalah Bang, kalau kita lihat penyumbang PDRB daerah yang memberikan sumbangsi kemajuan ekonomi secara nasional di tahun 2000-an dengan tahun 2023 sekarang ini ternyata sama aja. Jadi masih Jawa-Jawa lagi gitu. Nah, pertanyaannya apakah otonomi memberikan pemerataan? Ya kan? Apakah itu cukup berhasil? Karena kan tujuan otonomi itu ada 4. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan publik masyarakat menjadi lebih dekat ya. Kemudian tata kelola pemerintahan yang baik karena ada partisipasi masyarakat dan juga ada karena ada partisipasi masyarakat dan pemberdayaan. Kemudian yang ketiga daya saing daerah ya. Yang keempat adalah mewujudkan kesejahteraan. Nah, ini pertanyaannya seperti itu kondisi realnya, sehingga menurut saya masih ada banyak catatan di otonomi kita. Ya, ini kemarin saya jadi keinget gini, kemarin tuh ada kasus kalau nggak salah Pak Bupati ya yang mencak-mencak ke Kementerian Keuangan tuh. Ya. Itu tuh menarik tuh sebenarnya. Ya. Karena gini, karena dana bagi hasil itu. Ya betul, dana bagi hasil. Kan seolah-olah ini kan resource gua, daerah gua. Tapi gue cuma dikit dapat bagiannya. Ini apakah ada kaitannya Mas Fahmi sama izin-izin tadi tuh? Iya, tentu ada kaitannya ya. Jadi karena memang rezim dana bagi hasil itu adalah secara kebijakan adalah pun yang memiliki sumber daya adalah kabupaten kota, ya dana itu nanti akan disalurkan atau dikelola oleh pemerintah pusat gitu. Dan sebagiannya di provinsi. Kadang yang netes itu Bang bukan daging besarnya tapi daging sisanya. Itu yang kadang membuat kabupaten kota itu jadi marah. Pusat dapat dada sama paha kan, daerah cuma dapat sayap biasanya ya. Itu juga paling sayap udah tulang-tulangnya doang kan. Kalau pusat kan ngomongnya enak, ini kan kami harus bagi semua secara merata. Bener, ini sebenarnya ini problem ya teman-teman semua nih, karena gini. Menurut saya sampai saat ini Mas Fahmi, saya secara pribadi saya masih meyakini otonomi daerah dan resentralisasi. Terutama kalau ngomongin resentralisasi itu udah salah sebenarnya. Kalau buat saya gitu ya. Makanya sebenarnya dengan negara wilayah yang luasnya seperti ini, menurut saya itu adalah dengan memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengelola termasuk menikmati resource yang dia punya di daerah itu sebenarnya itu bagian dari upaya pemerataan sebenarnya. Jadi ini lagi-lagi menurut saya ya, kalau kita lihat kan sebenarnya ada agenda pemindahan ibu kota ini kan katanya ingin pemerataan. Tapi menurut saya lagi Mas Fahmi, itu sebenarnya pemindahan ibu kota itu tidak akan serta-merta bikin pemerataan. Tapi harusnya justru otonomi daerahnya ini yang harus diperbaiki. Makanya nih kita ngangkat topik ini gitu loh teman-teman. Karena ini sangat penting. 20 tahun lebih, tapi otonomi kita masih tarik menarik. Ada undang-undang cipta kerja malah dibalikin lagi kepada pusat gitu ya. Nah, saya pengen nyinggung soal masalah kepemimpinannya sekarang. Ini kita harus akui ya Mas Fahmi ya kan, otonomi daerah ini kan ya dulu kalau kita mungkin belajar itu salah satu kelemahannya adalah muncul raja-raja kecil gitu ya. Bos-bos lokal, raja-raja kecil yang dia menguasai daerah, yang dia punya bajunya sendiri gitu. Nah, tapi di satu sisi kalau kita lihat tren, itu kepemimpinan daerah itu kan jadi inkubasi pemimpin nasional, Mas Fahmi. Contohnya siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi itu contoh real kepala daerah yang dia dari wali kota Solo, naik ke gubernur Jakarta, terus dia naik terlepas dari baik buruknya, tapi itu kan ketika dia memimpin daerah itu dia teruji, ya kan? Dia bisa dievaluasi oleh publik, kapasitasnya, kemampuan dia, kepemimpinannya dia, yang itu kemudian itu jadi bahan pertimbangan publik, apakah nih orang layak atau enggak jadi pemimpin nasional.
hari ini 2024 itu kandidat semua, nggak semua sih, ada 4 lah setidaknya, tambah Bu Risma dari wali kota Surabaya kan, karena Bu Risma sekarang Mensos, Bu Risma mantan birokrasi. mantan birokrasi juga kan, tapi dia juga wali kota kan. Ini menarik Mas Fahmi, ini sebenarnya Mas Fahmi ya, apakah ini menandakan partai politik kita ini sudah tidak relevan gitu ya? Karena ya kalau daerah justru yang jadi inkubasi pemimpin, bukan partai yang menjalankan fungsi kepemimpinannya. Itu gimana Mas Fahmi? Ini gue ngomongin gini, gue ngeri ada tukang bakso nih. Iya nih, jadi bener banget sih Bang. Memang trennya itu adalah sekarang ya tadi ya, karena ini bagian dari dinamika otonomi kita. Otonomi itu tidak bisa dilepaskan dengan proses demokratisasi yang terjadi. Iya. Gitu ya. Jadi berkembang, seiring berkembangnya, kalau demokratisasinya set up atau trennya naik, otonomi juga sebenarnya trennya akan dikelola lebih baik, lebih open kan. Dan kita lihat beberapa kepala daerah yang bisa memanfaatkan atau mengembangkan resources yang ada di daerahnya, kemudian membangun daerahnya dengan visi yang baik, ternyata dia dicari gitu, jadi magnet bagi publik untuk melihatnya sebagai tokoh yang konkret dalam melakukan pembangunan. Tadi seperti Bang Brady ceritakan, dan dan saya melihat memang trennya akan seperti itu gitu. Ini tren yang cukup baik nih, apalagi kita lihat kalau sekarang benar juga ya, Pilpres tuh top 10. Semuanya coba top lihat 10. survei. Bahkan yang paling pertama itu hasil survei itu Ganjar kan. Nah, Itu Ganjar itu kan kepala daerah. Gitu kan? iya benar. Kalau saya lihat juga di ini ya Bang Brady ya, di beberapa tren kajian ya, atau sebenarnya saya sempat beberapa kali mengikuti seminar di salah satu kementerian ya. Sebenarnya mereka melihat ada kecenderungan mereka juga agak pesimis melihat bagaimana partai politik ini memproduksi kepala daerah. Ini jadi catatan nih. Mereka berpikir satu kementerian lah ya saya sebut. Ternyata kepemimpinan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang berasal dari birokrasi itu cukup bagus peningkatan beberapa indikator makro atau indikator kerja utamanya di daerah. Hanya beberapa segelintirnya saja dari partai politik yang punya kiprah kepemimpinan yang bagus. Berarti pertanyaannya sekarang bukan hanya sekedar sistem otonominya, tapi memang partai politik itu menurut saya harus lebih berani ya dalam merekrut dan meng-hire calon kepala daerah gitu. Artinya dipersiapkan khusus gitu, serius, karena ya betul dia akan masuk ke etalase publik yang dia bisa jadi karir politiknya adalah sampai ke nasional. Jadi bagi partai politik memang sekarang mengusung kepala daerah itu adalah salah satu channel baru menuju etape kepemimpinan nasional gitu. Saya sih itu juga. Bener ya Mas Fahmi ya. Jadi gini ya teman-teman nih, kalau kita jadi wali kota dulu Bang. wali kota dulu. Enggak, tapi ini penting ya, artinya gini. Ini kan lama-lama partai kan kereduksi ya. Jadi kalau bayangin ya Mas ya, kan di Undang-Undang Dasar itu kan syaratnya kan partai politik ya. Tapi lama-lama saya ngerasa nih jadi fungsinya administratif Mas. Dia cuma berfungsi untuk mencalonkan doang gitu. Selebihnya ya udah nggak ada lagi gitu. Ini problem partai gitu ya jadinya. Nah ini termasuk gini nih Mas Fahmi nih ngomongin kepemimpinan daerah ya. Ini ya kepala daerah itu kan dia bisa berinovasi ya. Kita ngelihat sebenarnya kalau kita ngelihat di Pulau Jawa ya, terutama mungkin dari 4 kepala daerah yang dicalonkan ini kan punya brand, punya karakter, punya keunikan masing-masing ya. Pak Ganjar punya keunikannya sendiri, Pak Ridwan Kamil juga punya, Pak Anies, Bu Khofifah juga punya. Nah, nih kalau kita lihat yang justru menarik ini adalah sebenarnya dengan adanya keunikan-keunikan ini kan harusnya otonomi daerah itu
harus jadinya makin relevan gitu loh. Kang Emil itu kan unik ya, maksudnya dia punya pemikirannya sendiri soal pembangunan Jawa Barat. Jadi kalau misalnya bayangin aja misalnya gini, ada seorang yang punya inovasi gitu untuk daerah, tapi dia terhambat oleh regulasi, itu kan problem. Dan saya kira nih kalau misalnya nih bener-bener serius otonomi daerahnya, nggak setengah-setengah, nggak ada resentralisasi, bukan resentralisasi, artinya nggak ada kecenderungan resentralisasi nih. Saya ngerasa harusnya ada inovator-inovator kepala daerah itu muncul di luar Pulau Jawa, jangan-jangan gitu ya. Bahkan di Indonesia Timur tuh bisa jadi ada orang-orang kayak gitu. Gimana Mas? Ya kalau saya melihatnya memang tadi ya, pertama harus ada keberanian dari partai politik karena memang nggak bisa dipungkiri Bang, persyaratan untuk maju itu 20%. Iya, iya. Artinya partai-partai ini harus hitung-hitung itu, calon tuh ngitung, dan ya salah satu yang harus dibenahi adalah bisa nggak persyaratan itu dikurangi gitu, supaya lebih kompetitif pemilihan kepala daerah. Karena kalau syaratnya aja udah tinggi, kampanye kan butuh dana besar ya. Iya. Gitu. Kemudian butuh resource yang besar. Semakin sedikit gitu. Jadi polarisasinya makin jadi di daerah itu dan makin mengurangi kesempatan milenial untuk maju. Apalagi yang enggak dekat sama partai. Titipan. Jadi susah Bang. Kalau kita mau maju pakai jalur independen ada syarat persentase dari penduduk yang harus dipenuhi. Berat banget. Anggaplah 2 juta penduduk, sekitar berapa persennya saya lupa. Tapi kira-kira ya hampir 100.000 lah, 80 sampai 100 ribuan KTP harus kita kumpulkan. Itu butuh resource yang sangat besar. Jadi memang saya lihat iklimnya sekarang ini belum mendorong otonomi ini diisi oleh pemimpin-pemimpin inovatif kalau saya lihat. Jadi hanya beberapa saja memang daerah-daerah yang secara iklim sudah cukup bagus, kemudian juga jodohnya ketemu dengan calon kepala daerah yang bagus, dia bisa bergerak daerahnya. Gitu. Karena tadi ya yang saya sampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja ini message di belakangnya adalah sebenarnya untuk nertibin lagi nih, kenapa sih daerah kok kemampuan menarik investasi dan kerjasamanya kok rendah sekali, sehingga pemerintah pusat yang harus turun sampai rentang kuasanya itu sampai perizinan di tingkat kota diambil juga, gitu ya. Kita tuh sekarang rencana tata ruang dan wilayahnya itu sudah harus pakai RDTR, rencana digital, sudah digital, sudah terintegrasi dengan pusat. Artinya pusat juga sudah bisa tahu peta-peta mana yang bisa ditaruh investasi yang berkembang di daerah. Gitu. Petanya sudah diketahui oleh pusat. Kenapa sampai demikian? Undang-Undang Cipta Kerja menggiring kita. Karena memang ya tadi gitu, buntutnya dipegang Bang. Yeah. Jadi pusatnya masih pengen punya kendali gitu. Pengen punya kendali terhadap otonomi kita supaya bisa lebih jalan dan memang rasa-rasanya juga selain partai politik adalah kewenangan pembinaan kepala daerah di pusat juga harus diperbaiki, betul-betul mengupgrade kapasitas dan kualitas kepala daerah yang terpilih. Jadi jangan hanya cuma terpilih dikasih diklat sekali 2 kali udah tuh. Ya. Langsung mimpin. Jadi bener-bener learning by doing ya jadi kepala daerah tuh. Iya. Tapi problemnya malah kalau dia jadi ngeprototyping di awal-awal malah rusak duluan nanti daerahnya karena dia nggak ngerti mimpin ya. Nah ini nyinggung kemarin soal ada kasus artis Mas. Iya. Wakil Bupati Indramayu nih. Ini kan menarik nih ya. Tiba-tiba mundur Mas. Itu kenapa Mas? Jadi bercerai sebelum akhir periode. Iya. Masalahnya cerainya bukan karena berbeda jalan politik, tapi kalau saya baca itu si LH ini ya, mau disebut namanya kan nih? Perlu lah, kan udah ada di media kan, iya, tinggal cek aja. Luki Hakim ini jadi wakil bupati Indramayu. Katanya dari sejak awal menjabat itu nggak dikasih ajudan, nggak dikasih staf, nggak tahu mau ngerjain apa gitu ya. Kemudian jadwal pekerjaan nggak ada, sampai tukang ketik juga nggak punya. Nah, itu pertanyaannya adalah ini siapa yang bisa disalahkan nih? Nah itu tuh, siapa yang bisa disalahkan kan? Iya, ya yang pertama adalah saya nggak ngerti kenapa bupati dan sistem kesekretariatan daerahnya tidak mengakomodir keinginan dia, karena kan sebenarnya yang diharapkan itu semua keinginan standar protokoler seorang kepala daerah yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah kalau perspektif otonomi yang harus kita lihat adalah
ini tugas gubernur untuk melakukan kewenangan binwas seperti yang saya sebutkan tadi di Undang-Undang 23 2014. Bukan hanya mengawasi tapi juga membina. Ini kalau lagi mau cerai gini harus ngakurin, dan sebenarnya harusnya berhasil ngakurinnya. Saya nggak tahu nih Ridwan Kamil gubernur berhasil nggak mengakurkan nih. Saya dengar infonya sih belum berhasil ya, nggak berhasil ngakurin. Nah itu kan berarti salah satu catatan tuh bahwa ternyata kewenangan binwas seorang gubernur daerah provinsi kepada kabupaten kota ini selama ini seperti apa gitu efektivitasnya gitu. Seperti itu. Iya kan kemarin kan sampai saya lihat ya terakhir tuh ada sampai nantang apa DPRD segala kan. Iya sampai di sidang loh. Sampai di sidang gitu. Ini ngeri betul ini masalah kayak gini. Kayaknya bukan cuma kayak berarti gini Mas, ini jangan-jangan Mas ya, jangan-jangan nih karena partai politik gagal, di satu sisi juga tidak ada tempat untuk calon-calon kepala daerah ini belajar dulu ya. Kalau ASN aja kan ada CASN, CPNS itu kan ada diklat. Proven lah kalau ASN lama dia pembinaan. Ada proses pembinaan yang kadang-kadang setahun 2 tahun sebelum akhirnya jadi PNS kan. Kepala daerah kan nggak gitu ya. Kepala daerah tuh kampanye. Once dia terpilih, dilantik kerja gitu, udah nggak ada ini lagi, nggak ada pembinaan lagi tuh. Dan harusnya mungkin ada tuh ya Mas ya, proses-proses seling-seling gitu, harusnya ada beberapa kali ada proses. Nanti lembaga saya bikinlah ya Mas ya, ngajak-ngajak next policy kali ya. Jadi ini seolah-olah cuman buat suara ya Mas ya, kayaknya ya. Iya itu diskusi politik sih. Waduh, jadi diskusi politik. Kan kita ngomongin pemimpin daerah sih. Iya. Nah itu kasihan sih kalau menurut saya, jadi agak kurang enak juga lah. Itu salah satu catatan otonomi menurut saya. Betul. Harus dilihat oleh para pembuat kebijakan, bukan hanya potret seorang artis yang dianggap bisa menarik suara, atau dianggap bahkan tone negatifnya adalah seolah tidak bisa bekerja, padahal bukan itu. Sebenarnya ada yang salah atau ada yang keliru dari sistem setelah dia terpilih gitu. Kenapa tidak dijalankan sebagaimana daerah-daerah yang lain gitu kan? Disesuaikan aja sesuai SOTK atau sesuai dengan kaidah protokol yang ada, diberikan hak dan kewenangan dia sebagai wakil bupati, karena bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu berdasarkan konstitusi punya kewenangan dan tugas masing-masing. Ada mengurus kemiskinan, itu bahkan sampai tuh dari wakil wali kota, wakil bupati sampai ke wapres, itu tugasnya inline. Mengawasi masalah kemiskinan, misalnya kemiskinan ekstrim. Nah, itu menjadi tupoksi dari wakil wali kota, dan memang dia punya, bukan sekedar jadi orang nomor kedua di daerah atau menggantikan bupatinya kalau suatu halangan, tidak, dia punya kewenangan sendiri. Iya. Dan itu harusnya sih dijalankan. Pertanyaan saya, kenapa kondisi ini kok tidak dijalankan, dan kemana gubernur tuh? Mestinya kan lebih menekankan masalah tersebut gitu untuk dijalankan, karena dia punya tugas yang sesuai dengan tupoksinya. Ya sebenarnya sih artis itu kan bukan cuma ada di satu tempat ya, ada beberapa kayak wakil Bupati Bandung gitu ya, Pak Sahrul Gunawan. Terus ada Pasha Ungu yang baru demisioner kemarin kan dari wakil wali kota Palu kalau nggak salah kan. Ada lagi Subang apa kalau nggak salah tuh, Hengki. Banyak. Jadi ini agak lucu juga, artis-artis nasional ini turun ke daerah mereka. Mas nih terakhir lah Mas ya dari saya biar nggak lama-lama lah. Jadi Mas ya, oke. Aman ya? Nih kita ngomongin soal otonomi daerah dan federalisme Mas. Tadi saya sempat nyinggung ya, di US itu kan federal. Ya. Malaysia federal juga kalau nggak salah kan ya? Ada persemakmuran tersendiri kan? Kalau nggak salah itu antara timur barat itu kan yang terpisah oleh lautan. Nah, menurut Mas Fahmi nih, gimana kalau kita sekalian federal aja Mas? Ini pertanyaan menyinggung langsung nih, bingung Pak Fahmi jawabnya nanti. Kalau saya nggak salah itu tahu ada
Ya, ngomong politik LIPI. di tahun 2000-an atau 99 atau 2000-an tuh beliau bahas tentang gagasan federal. Ah, Gitu, kalau saya tidak salah. Mungkin saya pernah baca sekilas. Dan memang sebagai satu kajian ketatanegaraan, sah-sah saja kalau kita di dunia akademik atau di dunia riset untuk membahas opsi tersebut gitu. Jadi kalau saya sih berpikir sebagai kajian ya itu sah-sah saja kita bahas karena menimbang efektivitas dari otonomi kita yang sampai hari ini memang masih punya catatan serius seperti itu. Coba dibayangkan deh, Mas, kemarin KPK 2021 juga merilis ada 429 kepala daerah yang kena OTT loh. Jadi produk partai politik, ngelola keuangan daerah, keuangannya juga belum mampu mandiri, tapi 429-nya kena OTT. mesti balik modal dulu dia. Iya. Sebagian besar kasusnya itu di pengadaan infrastruktur dan di suap menyuap. Iya. Dia ngasih kue dengan Iya. cara yang tidak halal. Biasanya yang kena OTT itu kurang beruntung aja kali Mas ya. Lagi apes. Lagi apes. Mana yang apes 400. Enggak Mas, tapi ini saya kayaknya pengen lah denger Mas Fahmi ngomong langsung nih di sini ya. Enakan federal apa otonomi daerah itu loh Mas, saya pengen denger Mas. Ntar gue ngomong ada tukang bakso nih. Ya sebisa mungkin karena ini cost of making regulation kita juga nggak kecil ya sebenarnya. Kalau kita lihat kan sekarang udah ketata nih undang-undang cipta kerja dengan peraturan turunannya. Dan lagi-lagi ini sebenarnya ya masih pola-pola yang coba-coba sih. Kita negara coba-coba sih. Tapi kan 20 tahun Mas. Enggak, masih kita coba-coba Mas. Iya, cipta kerja kan dicoba-coba dari 2014 kan dicoba-coba nih, diperbaiki, ditarik ke pusat nih. Ini kita lihat trennya, beneran bisa ketata nggak? Karena kalau saya lihat memang trennya kepala daerah kebingungan di kabupaten kota ya, karena sering disalahin terhadap hal-hal yang bukan kewenangannya. DAK DAU-nya kadang tidak mencukupi. Terus kemampuan dia menggait investasi untuk meningkatkan PAD-nya lemah gitu ya. Yang ketangkep OTT banyak, jadi masalahnya banyak banget nih. Nah, cuma saya juga belum banyak menemukan literatur yang ini ya, yang pasti dan meyakinkan saya untuk bilang bahwa federasi itu lebih baik. Tapi apakah itu mengurangi masalah? Mungkin mengurangi, karena kan masing-masing. Gitu. Atau kalau kita lihat terhadap penataan otonomi yang lebih serius saja Bang, misalnya nih. Kalau kita otonominya serius, itu bisa jadi kepolisian itu adanya bukan di level pusat lagi. Sektor keamanan itu, Rantibum, keamanan itu adanya di kabupaten kota dan di level provinsi. Bisa jadi kepolisian itu, poldanya itu di bawah gubernur. Itu bisa jadi lebih stabil lah ya, tanda kutip ya, lebih stabil gitu daripada semuanya fokus ke kewenangan pusat. Karena itu juga terjadi di beberapa negara-negara federal yang kalau otonomi kan kita paling besar ya. Di beberapa negara federal kan ya udah kepolisiannya itu bahkan ada yang dipegang di majornya, di bupati wali kotanya itu punya sistem secure sendiri gitu. Nah itu kan lebih sempit, lebih khusus, pengawasannya lebih mudah. Nah sekarang problem kita kan di semua aspek kalau saya lihat memang masalah pengawasan itu yang lemah. Pengawasan itu dianggap sebagai fungsi yang secondary. Udah eksekusi dulu, pengawasan sih nanti. Biasanya kan kayak gitu. Padahal kalau kita lihat ini jenjang-jenjang otonomi daerah, ini sebenarnya jenjang-jenjang yang fungsi kontrol itu menjadi domain paling utama. Kalau ini nggak jalan, maka nggak jalan juga otonomi sesuai yang diharapkan. Kalau saya sih bilang begitu. Kalau federasi kan agak lebih lebih free lah kita nggak usah pakai pengawasan pakai satu sistem atau uang gitu kan maksudnya
Ya sistem mata uang, presiden tetap satu, tapi di federalnya semua ada pimpinannya masing-masing gitu kan. Itu emang kesannya mungkin lebih mudah bang. Iya. Dan kayaknya nggak tapi jadi isu gitu. Misalnya di satu pulau misalnya ada tindak pidana korupsi tertentu ya kita nggak pusing-pusing amat. Bukan negara federal kita mungkin kan gitu ya bang maksudnya. Bukan wilayah federal kita gitu nggak? Bisa jadi. Iya. Kalau saya masih harus banyak baca literatur dan saya masih berpikir otonomi yang diperbaiki masih lebih oke lah. Siap. Mas Fahmi ini hati-hati sekali menjawabnya ya. Jadi menghindari kutipan-kutipan potongan-potongannya sekarang gitu mas trennya. Ceramahnya panjang nih yang dikutip semenit gitu kan. Habis dah kita bahas. Habis nanti. Tapi itu disampaikan kalau oleh beberapa pakar disampaikan bahwa ide tentang ini kan ketatanegaraan ya, Iya, jadi memang terbuka sih konsepnya dan kita sebagai peneliti dan juga pengkaji melihat ya ini sebagai gagasan terbuka aja yang bisa kita sampaikan. Toh dinamika demokratisasinya juga berubah dan bergeser sangat cepat. Ya. Ini salah satu isu juga kalau saya ingin sampaikan bahwa kita saat ini membutuhkan kepala-kepala daerah atau pimpinan daerah yang punya visi teknokratis bukan sekedar 5-10 tahun saat dia berkuasa. Tapi dia punya Visi jangka panjang. Tentang bagaimana daerahnya ini bisa maju gitu. Itu yang menurut saya masih sangat terbatas sih. Ya. Kepala daerah yang punya karakter seperti itu. Mungkin itu justru jadi tantangan federasi mas. Ketika keadilan kapasitas ya, artinya kalau kan ngelihatnya sekarang kan sumber daya yang punya kapasitas oke itu kan terpusatnya di Jawa semua ya. Jadi belum kebayang mungkin ya kalau federasi nanti di daerah-daerah itu gimana tuh nanti ininya. Ketika tidak ada sumber daya yang secara kapasitas kepemimpinan mungkin tidak lebih baik dibandingkan dengan yang, karena ini kan problemnya ketimpangan ya. Bisa jadi gitu. Oke. Tapi jadi catatan juga. Ada catatan nih. Nggak tahu nih federasi beneran efektif apa enggak. Karena beberapa contoh pemekaran aja. Iya. Federasi lah. Kita ngomong pemekaran wilayah aja. Lebih banyak wilayah yang dimekarkan itu nggak cukup berhasil. Oke. Ini pemekaran ya. Jadinya orang tuh kadang lebih enak di bawah pangkuan daripada di atas pangkuan daripada dilepas. Kadang ada wilayah yang ini kasus di pemekaran wilayah ya. Ada wilayah dimekarkan, misalnya ada banyak lah di Nusa Tenggara, di Kalimantan, dimekarkan. Itu ketika dimekarkan dia bukan malah bagus, malah jadi daerah tertinggal bang. Karena betul-betul nggak mampu menjalankan roda fiskalnya ya. Masih gagap. Jadi itu yang malah membuat lebih prihatin gitu catatan ininya. Jadi makanya menurut saya nggak bisa ini generalin. Jawa aja federal. Oh, janganlah. Tapi memang kalau federal kita udah nggak bisa coba-coba karena kan harus ganti konstitusi harus revisi. Amandemen Undang-Undang Dasar. Itu kalau itu nggak bisa coba-coba lagi. Cuman tadi catatan penting sebenarnya dari Mas Fahmi itu adalah kita nggak boleh, bukan kita sih ya, pemerintah tuh harusnya tidak lagi di tengah 20 tahun atau 2 dekade otonomi daerah ini udah coba-coba gitu ya. Harusnya sekarang tuh udah punya konsep yang firm. Harusnya ya, dibandingkan dengan ada kecenderungan resentralisasi ini harusnya justru desentralisasinya ini diperkuat sih ya Mas Fahmi. Harusnya ya, secara ideal. Kita nggak usah bicara federal lah, tapi otonomi daerah ini justru diperkuat gitu ya. Makanya tadi sebenarnya di awal saya sempat bilang, mungkin kita bisa mulai dari memperbaiki dari bapedanya gitu ya. Teman-teman di Bappenas itu mungkin di pegawai-pegawainya gitu kan yang punya kapasitas melakukan pendampingan gitu ya ke daerah-daerah, ditugaskan ke daerah untuk mengawasi RPJMD gitu kan. Supaya apa? Supaya satu, secara pembangunan mungkin bisa selaras gitu antara pusat dan daerah. Yang kedua, kualitas dari perencanaan daerahnya itu juga meningkat gitu ya. Karena agak mengkhawatirkan juga kalau kita baca-baca dokumen rencana pembangunan daerah ini Mas Fahmi. Iya, nggak semuanya bagus lah.
Kita ini suka jadi konsultan juga ya daerah. Oh enggak, ini kan bapak yang suka konsultan. Iya memang itu jadinya satu diserahin banget ke Pemdanya. Terserah lah akrobatik gitu. Dikasih sih menu-menu cascadingnya lah dari pusat tuh dikasih, terus indikator-indikator dikasih. Tapi ya tetap menurut saya salah satu evaluasinya itu adalah yang gak inline, RPJM, target-target nasional gak inline, dan membuat daerah kesulitan mengakses pendanaan dari nasional. Nah ini problem tuh ya. Problem loh. Ini saya jadi tertarik nih, jadi panjang nih. Gini nih. Ini saya jadi ingat isu soal paling sederhana aja masalah nomenklatur dinas ya. Iya, Nomenklatur berubah-ubah dinas. terus. Kan berubah-ubah itu kan sebenarnya yang saya tangkap itu supaya dapat dana kan sebenarnya. Misalnya ada Kementerian Kominfo Punya dibikin program. Dinas Kominfo dengan nama yang sama gitu untuk memudahkan itu. Itu kan sebenarnya agak problematik ya, Mas Fahmi ya. Ya. Harusnya kan kalau otonomi daerah kan bebas ya, Mas ya. Bikin dinas apa gitu. Ya, nggak bisa lah. Kan tadi ekornya dipegang. Iya, jadi tuh pemerintah daerah tuh sebenarnya capek lah jadi wali kota bupati. Capek ya. Menurut saya capek. Jadi dewan paling enak DPR RI. Bener. Soalnya ya Mas ya, tugasnya dia, tapi ya memang kan dia deket ya sama masyarakat ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti dia yang diprotes. Unitnya sangat teknis, anggarannya sangat terbatas, bisa dibayangkan dong kesulitannya. Kadang misalnya masalah kewenangan aja, saya contohnya jalan lah. Jalan itu kewenangan, misalnya ada jalan, misalnya jalan M, saya ngusul jalan apa ya? Misalnya jalan M di satu Udah kota. tahu saya kayaknya si M tuh. Kota D misalnya. Kota D jalan M. Nah, jalan M ini kebagi segmen tuh, segmen 1 jalan kota, segmen 3 jalan kota, segmen 2 jalan nasional. Iya. Yang sebenarnya karena itu jalan nasional, bahkan untuk galian-galian aja tuh harus izin. Izin, iya. Izinnya ke pusat. Ini problem ya. Izinnya ke pusat repot. Mending dapat anggaran dari pusat enggak. Enggak. Gitu. Jadi bahkan ya kayak gitu-gitu lah. Maksudnya kalau otonomi dikasih aja. Iya makanya Dikasih ke benar. provinsi lah, jadi lebih dekat kalau mau izin-izin gitu. Jadi jangan semua dipegang di nasional. Kalau saya lihat memang ada itikat nasional ini setengah-setengah. Betul. Jadi mereka dalam satu sisi mau kasih, sisi-sisi tertentu nggak dikasih. Ya, sisi-sisi yang banyak cuannya gitu ya, karena perizinan loh. Iya bener, itu tuh problem banget itu tuh. Perizinan, Ngeri itu. izin-izin. Apalagi kan ekologi kan, masalah pertambangan, IUP gitu-gitu kan. Sekarang ke KL semua. Provinsi nggak ngapa-ngapain. Ya menghantarkan aja lah. Jadi wajar ya kalau ada kepala daerah kemarin marah-marah ya ke pusat ya. Itu kan baru satu. Satu ya. Kebetulan aja dia berani ya. Mungkin kalau ditanya mungkin banyak yang ngamuk-ngamuk kalau di balik meja semua tuh. Iya. Ya tapi ini adalah politik hukum gitu. Ini kadang birokrat ya ditanya secara pribadi ya dia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Ya. Ini udah keputusan dari dari langit. Dari langit ya. Proses kebijakannya udah selesai gitu, udah jalan, undang-undang cipta kerja udah ketok. Iya. PP-nya udah terbit semua gitu, semuanya udah. PP-nya udah terbit semua ya. Tapi dengan bukannya Perpu kemarin tuh ini ngebatalin nggak tuh dengan kemarin dibatalin MK? Ada beberapa sih, masih belum riset lebih lanjut ya terkait Perpu ya, karena masih ada sebagian juga yang mengkritik itu. Tapi untuk kepastiannya memang yang di PP itu masih berjalan. Masih berjalan ya. Jadi PP itu tetap berjalan walaupun sempat dinyatakan inkonstitusional ya. Apa enggak? Iya, karena kan undang-undang cipta kerjanya yang dinyatakan inkonstitusional. Iya. Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi itu karena metode penyusunannya. Tapi kan setelah itu pemerintah hebat nih, metode penyusunannya yang dirubah. Bener. Undang-undang perancangan peraturan perundang-undangan yang dirubah menyesuaikan cipta kerja. Mantap memang dosen-dosen gua itu. Jadi keren itu yang di-hire di pusat itu memang menyesuaikan bang. Jadi itu jadi sah sekarang. Jadi ini bukan hukum ansih tapi politik hukum gitu ya. Aduh berat banget ini urusannya. Ini otonomi daerah juga politik hukum nih. Saya khawatir sebenarnya Mas Fahmi nih jangan-jangan nih kecenderungan resentralisasi ini untuk melindungi kepentingan sebagian orang. Bener nggak Mas? Kepentingan pusat ya. Ya kita sebut saja kepentingan pusat ya. Banyak. Kita ini aja. Kalau kita kan daerah kecil aja lah kita kan ngomongin apa
dinas ya, ngomongin apa. Jadi kan ya balik lagi ke situ. Iya. Ya, oke deh. Terakhir deh Mas, ini benar-benar terakhir deh. Saya terakhir nanya lagi nanti. Closing statement lah Mas ya. Apa kira-kira closing statementnya nih Mas? Mungkin 1 kalimat, 2 kalimat. Soal topik kita hari ini. Waduh, Apa kan bisa dipotong kan? panjang bener ini. Jadi closing statement, sekiranya 20 tahun otonomi kita memang dia berjalan ya, menuju otonomi yang kita cita-citakan, namun banyak catatan dan kabar-kabar yang memang kurang menggembirakan. Dari catatan kami Urban Policy setidaknya ada 3 isu ya yang ini menjadi noda hitam otonomi daerah. Ya, yang pertama adalah korupsi. Jadi kepala daerah kalau nggak korupsi jadi incumbent gampang bang. Tapi kalau udah korupsi itu agak susah. Yang pertama korupsi. Yang kedua adalah inefisiensi. Karena banyak daerah-daerah yang tidak mampu menaikkan PAD-nya atau tidak mampu melakukan penyerapan yang baik terhadap anggaran yang dimiliki. Udah nggak mampu cari tambahan, yang ada juga dihabisin secara tidak tepat. Yang ketiga adalah maladministrasi. Maladministrasi dalam hal tadi, Korbinwas tadi yang sudah dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam hal ini misalnya ya, sebagai dual function, tadi dia sebagai fungsi otonom sendiri dan fungsi perwakilan pemerintah pusat di daerah ini kurang berjalan. Sehingga kabupaten kota ini akrobatik menjalankan pembangunan tanpa pengawasan. Padahal Undang-Undang Pemda itu juga melekatkan sanksi. Artinya kabupaten kota tuh kalau bandel nggak ngikutin provinsi bisa disanksi. Nah, tapi itu lagi-lagi efektivitasnya berjalan secara lemah. Dan yang catatan kami yang terakhir, perlu ada pembaruan dari segi perekrutan kepala daerah, calon kepala daerah. Ya. Dari baik itu partai politik atau independen, ya kita harus berpikir bagaimana menyiapkan kepala daerah yang kompeten dan berkapasitas untuk memiliki tadi ya visi teknokratis ke depan yang bukan saja melihat daerah itu dalam skup 5-10 tahun pembangunan, tapi kota itu adalah skup terkecil di mana tempat manusia tinggal gitu. Yeah. Manusia eksis dan itu mestinya dipikirkan secara serius. Terlebih lagi tadi di diskusi kita bahwa kandidat kepala daerah yang memimpin daerah dia punya peluang kans karir politik sampai ke nasional. Jadi sebenarnya ini warning dan juga peringatan bagi para partai politik untuk menyiapkan. Kalau berani cobalah bikin sayembara calon kepala daerah di satu konvensi daerah, gitu ya. Iya, konvensi kepala daerah. Jadi jangan hanya nasional aja. Benar. Ada konvensinya, tapi di daerah juga ada konvensinya yang bikin banyak orang dari latar belakang yang berbeda yang punya insight dan punya kemampuan serta kompetensi, dia bisa secara lugas menyampaikan ide dan gagasannya, tidak terjebak pada sekat-sekat tipis partai politik. Itu saja barangkali dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Fahmi atas insight yang sangat luar biasa pada diskusi kita hari ini. Next Policy Talks berikutnya, bye-bye.